Kill the messenger, bunuh si pemberi pesan sehingga pesan yang disampaikan itu tidak kredibel. Sebagaimana kita ketahui, pelabelan atau labeling alias stigmatisasi yang ngawur-ngawuran sering digunakan oleh kelompok buzzer yang pro pemerintah terhadap siapapun yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Padahal, mereka yang mengkritik itu sering didasari atas kecintaan mereka terhadap bangsa dan negara. Namun, para buzzer pun tak mau peduli. Mereka sering menyerang pengkritik dengan penuh kebencian, cercaan, hinaan, dan kerap kali juga memberondong dengan kata-kata kasar dan menyerang pribadi alias melakukan doxing. Banyak kasus yang membuktikan kebiadaban para buzzer itu terhadap pengkritik pemerintah, termasuk apa yang dialami oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, Leon Alvinda Putra dan kawan-kawannya. Begitu BEM UI memberi gelar Presiden Joko Widodo sebagai The King of Lip Service, langsung saja sejumlah buzzer yang dikenal dengan sebutan buzzer RP alias buzzer bayaran menyerang Leon secara pribadi dengan membabi buta. Bukan kritik BEM UI secara substansial yang dibahas, justru pribadi Leon, anak yatim yang masuk UI dengan mendapat beasiswa itu yang pribadinya diobok-obok oleh para buzzer RP. Leon, yang secara etnis keturunan Betawi dan Cina, dituduh oleh Ade Armando masuk UI dengan menyogok. Ade Armando, yang dosen ilmu komunikasi UI itu, dibalik tuduhannya terhadap Leon, rupanya menyimpulkan secara serampangan bahwa universitas bergengsi tempatnya mengajar bisa disogok. Ini tentu merupakan pencemaran nama baik bagi Universitas Indonesia. Tak berhenti pada tuduhan menyogok, Ade Armando pun mencoba menyerang pribadi Leon Alvinda Putra dengan mengkaitkannya pada organisasi keislaman mahasiswa, walaupun dia tidak menyebut secara langsung bahwa Leon adalah kadrun. Nampaknya, apa yang dilakukan buzzer seperti Ade Armando adalah suatu usaha pembunuhan karakter kepada ketua BEM UI itu, yang oleh wartawan senior Hersubeno Arif dari Forum News Network FNN disebut sebagai kill the messenger atau membunuh sang pembawa pesan. Kill the messenger, bunuh si pemberi pesan sehingga pesan yang disampaikan itu tidak kredibel. Itulah kelihatannya yang sekarang juga coba dibangun oleh para buzzer RP dengan membuat stigma-stigma bahwa Leon Alvinda Putra adalah kadrun, Taliban, dan sekarang ternyata setelah gagal mencoba stigma, setelah gagal memberi stigma sebagai kadrun dan Taliban, sekarang membuat stigma baru yakni sebagai anti-Cikias. Tujuannya jelas bahwa semua yang dilakukan oleh BEM UI ini bukan lagi murni gerakan mahasiswa, tapi ada agenda besar, agenda politik di belakangnya. Sebelumnya agenda Taliban, agenda kadrun, sekarang adalah agenda Cikias. Jadi kalau kita simpulkan, kadrun dan Cikias sedang bekerja sama untuk menjatuhkan pemerintahnya Jokowi. Itu kalau kita percaya dengan narasi yang sedang coba dibangun oleh para buzzer rupiah ini. Serangan secara pribadi terhadap Leon dan kawan-kawan pun selain dilakukan oleh Ade Armando, juga dilakukan oleh buzzer lainnya, yaitu Denny Siregar yang menyebut anak-anak BEM UI sebagai bencong alias banci. Denny Siregar yang sempat tersandung kasus penghinaan santri Tasikmalaya dengan gagah menyebut anak-anak BEM UI itu tidaklah sejantan dirinya. Namun, buru-buru sutradara film Nusa, Angga Dwi Masa Songko menyatakan justru Denny Siregar lah yang tidak jantan. Angga berpendapat Denny Siregar yang pernah mengkritik film Nusa saat diundang untuk menonton filmnya dan berdiskusi malah tidak datang. Karenanya, dia menyebut Denny Siregar sebagai ayam sayur yang hanya berani berlindung di balik media sosial. Film Nusa yang disutradarai oleh Angga Dwi Masa Songko menyabet prestasi sebagai film animasi terbaik tahun 2019 yang digarap oleh The Little Giants dan Foresight Production. Mengherankan juga bahwa Denny Siregar dan para buzzer lainnya, walau secara langsung tidak menyebut BEM UI sebagai kadrun atau kadalgurun, yaitu sebutan untuk aktivis Islam yang meritik pemerintah,
namun mereka mengkaitkannya dengan FPI, Front Pembela Islam yang telah dibubarkan oleh pemerintah itu. Tentu saja, mengaitkan apa yang dilakukan BEM UI dengan FPI adalah tindakan mengada-ngada dan merupakan fitnah keji terhadap anak-anak mahasiswa yang menyuarakan hati nuraninya itu. Narasi yang dibangun oleh para buzzer memang sering bernuansa anti-Islam dan anti terhadap organisasi yang berbau Islam. Persis yang dilakukan oleh PKI, Partai Komunis Indonesia di tahun 1960-an yang memusuhi ulama dan para tokoh Islam kala itu dan memusuhi siapapun yang taat pada agamanya, baik yang Kristen, Katolik, Hindu, maupun Buddha. Tuduhan keji terhadap para ulama yang dituduh radikal pun sempat menjadi perhatian publik beberapa waktu lalu, yaitu saat Komisaris Independen PT Pelni, Dede Kristia Budiarto, membubarkan pengajian di PT Pelni karena menurutnya ulama yang diundang dia sebut sebagai ulama radikal. Tentu saja, tuduhan Dede Budiarto itu terkesan ngawur, sebab dari daftar ulama yang diundang oleh PT Pelni, seperti Kiai Haji Holil Nafis dan sejumlah ulama lainnya yang rencananya diundang untuk mengisi kajian Ramadan di PT Pelni, bukanlah orang-orang paham radikal seperti yang dituduhkan oleh Dede Budiarto. Tuduhan serampangan melakukan labeling atau stigmatisasi seperti radikal, kadrun, Taliban, ekstremis, dan semacamnya adalah ciri khas para buzzer yang tujuan utama mereka adalah melakukan pembunuhan, yaitu pembunuhan karakter dari siapa saja yang melakukan kritik terhadap pemerintah. Lagi-lagi para buzzer tidak peduli bahwa sebenarnya kritik tetaplah diperlukan untuk melakukan suatu perbaikan dalam berbangsa dan bernegara yang berasaskan demokrasi seperti negeri tercinta Indonesia ini. Tuduhan ngawur-ngawuran lainnya yang dilakukan para buzzer RP atau buzzer bayaran adalah saat menuduh para pegawai KPK sebagai Taliban. Peneliti Associated Researcher, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3S, Ismail menemukan bahwa pasukan buzzer di media sosial yang menyerang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membangun kesan bahwa di KPK itu ada Taliban. Banyak isu sampingan menyerang KPK untuk mendistorsi publik. Namun, isu utama yang mereka sebarkan adalah bahwa di KPK ada Taliban, kata Ismail Fahmi kepada majalah Tempo. Ternyata, isu Taliban ini dinilai efektif dalam menyerang KPK, yakni menyerang para pegawai KPK yang memiliki integritas tinggi dalam memberantas korupsi, seperti Novel Baswedan dan kawan-kawan yang ujung-ujungnya mereka justru didepak dari lembaga anti rasuah itu. Tuduhan terhadap pegawai KPK yang dilontarkan para buzzer itu sasarannya adalah para pegawai KPK yang jujur dan memiliki integritas tinggi dalam memberangus korupsi. Tentu saja tuduhan itu tidak masuk akal. Mereka yang merupakan umat Islam taat, yang Kristen taat, dan yang beragama Hindu taat, dan pemeluk Buddha yang taat yang ada di KPK masak dituduh Taliban. Sebuah tuduhan keji yang anehnya dipercaya banyak orang, termasuk kalangan pejabat pemerintah. Kepada CNN Indonesia, Herbert Nabadan, pegawai KPK yang juga pemeluk Kristen yang taat, tidak habis mengerti mengapa dia dan kawan-kawannya di KPK dituduh sebagai Taliban. Kita bekerja dalam satu tim ataupun dalam ruangan, di dalam pekerjaan kita tidak ada perbedaan antara suku, antara agama, tidak ada. Kita berbaur sama semua. Yang menjalankan agama Islam silakan menjalankan agama, yang Kristen akan menjalankan ibadahnya ya silakan, baik yang Hindu juga seperti itu, tidak ada perbedaan dan tidak ada di dalam kita mengkotak-kotakan seperti itu. Hubungan kita toleransi di dalam berjalan. Yang pada teman-teman Nasrani, kebetulan saya agama Kristen, nanti menjelang Natal merayakan ibadah Natal atau perayaan Natal berjalan. Begitu juga teman-teman yang Muslim pada saat menjalankan ibadah puasa dan ada yang namanya halal bihalal, semua juga kita berbaur. Jadi saya tidak paham apa yang mereka yang di luar sana yang seolah-olah mengatakan KPK itu sarang Taliban. Makanya saya tidak tahu Taliban seperti apa yang mereka maksud. Begitupun pegawai KPK keturunan Cina beragama Buddha, Rizwin, merasa aneh di KPK disebut Taliban atau kadrun alias kadal gurun.
Kalau di KPK beneran ada Taliban, emang bisa orang kayak saya hidup di situ 4 tahun loh. Maksudnya kalau ada yang nggak suka dengan saya, pasti kan saya udah dicina-cinain di situ kan, apalah gitu kan. Buktinya saya nyaman-nyaman aja. Orang-orang yang disebut kadal gurun nomor 1 itu, si Pak Novel tuh baik ya sama saya. Maksudnya ya biasa aja gitu. Masih dari pemberitaan CNN Indonesia, pemeluk Kristen lainnya, Andre Nainggolan, alumni Akademi Kepolisian tahun 2000, menerima dampak pahit juga atas tuduhan Taliban yang dialamatkan kepada pegawai KPK. Melalui tes wawasan kebangsaan yang kontroversial itu, Andre Nainggolan termasuk mereka yang didepak dari KPK, dan yang memprihatinkan sekaligus mengharukan adalah Andre Nainggolan dan kawan-kawannya yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan itu mesti menyandang stigma sebagai orang yang tidak berwawasan kebangsaan dan tidak Pancasilais. Dan yang paling menyakitkan adalah berarti saya akan membawa stigma itu ke depan, bahwa saya bukan seorang yang berwawasan kebangsaan. Saya khawatirkan itu. Nanti bagaimana dengan keluarga saya, anak saya? Wah, bapaknya nggak Pancasilais. Begitulah, kita telah banyak menyaksikan dampak buruk dari kekejaman para buzzer dan yang memesan jasanya. Akibat perbuatan mereka, tidak saja merugikan orang yang dilabeli sebagai Taliban, kadrun, radikal, dan pelabelan negatif lainnya, juga merugikan keluarganya, bahkan merugikan kita semua sebagai bangsa yang berbineka tunggal ika. Entah apa yang ada di benak para buzzer dan para pemesan jasanya, sehingga mereka begitu tega menebar fitnah dan memecah belah persaudaraan sesama anak bangsa. Adalah bisa dipahami jika kemudian Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Jakarta, Asfinawati, menyebut buzzer sebagai perusak demokrasi. Sementara mantan juru bicara Presiden Gus Dur, Adi Masardi, menyebut buzzer sebagai sampah demokrasi. Maklum, para buzzer dengan seenaknya bisa menyebut orang-orang yang taat beragama sebagai Taliban, kadrun, radikal, atau sebutan lainnya yang tujuannya menghancurkan karakter orang-orang yang mereka serang. Dengan berkembangnya media sosial, kehadiran buzzer atau pendengung rupanya tidak bisa dielakkan. Menurut penelitian Universitas Oxford, Inggris, puluhan negara di dunia memanfaatkan jasa buzzer untuk membangun opini publik, termasuk menyerang lawan politik yang berseberangan dengan kelompoknya. Semoga masyarakat hingga kalangan elit di dunia politik dan para pejabat pemerintah menyadari bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh para buzzer politik tidak saja merusak persaudaraan sama anak negeri, namun juga bisa memicu munculnya konflik dan permusuhan yang pada akhirnya justru akan menyengsarakan rakyat.